perkembangan bisnis di Indonesia saat ini sangatlah meningkat dari bisnis yang besar maupun bisnis kecil seperti UMKM. Banyak bisnis-bisnis baru yang mulai bermunculan. Dengan munculnya bisnis-bisnis baru ini, tentu saja memerlukan sebuah strategi pemasaran agar bisnis yang dibangunnya ini dapat bersaing di pasaran. Kemudian Kemiling merupakan salah satu daerah yang cukup terkenal di Kota Bandar Lampung, di mana Kota Kemiling ini menjadi salah satu daerah yang memiliki peluang bagus untuk mendirikan sebuah usaha, seperti halnya usaha dalam bidang kuliner. Peluang usaha menjadi terbuka lebar karena banyaknya para pelajar dan juga mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan di Kota Bandar Lampung. Tidak hanya itu, di Kota Kemiling ini juga terdapat banyak sekali tempat wisata yang itu juga membuka banyaknya peluang usaha di daerah tersebut. Kemudian penelitian ini dilakukan di warung mie ayam dan bakso Mbak Ren yang terletak di daerah Kemiling. Di warung mie ayam dan bakso Mbak Ren ini tidak hanya menawarkan mie ayam dan bakso saja, tetapi juga menawarkan berbagai macam jenis minuman seperti halnya jus buah, sop buah, dan berbagai es rasa buah. Warung mie ayam dan bakso Mbak Ren ini masih tergolong baru dalam penjualan dan pemasaran. Maka dari itu sangat diperlukan adanya cara untuk menghasilkan profit yang optimal. Dalam penelitian ini, kami meneliti dengan mengaplikasikan menggunakan analisis SWOT agar dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan lingkungan eksternal dan internal melalui analisis SWOT dalam meningkatkan keunggulan bersaing dan supaya dapat diterapkan untuk kelancaran bisnis di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian, di mana penelitian ini menggunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif yang mempunyai karakteristik alami sebagai sumber data langsung, deskriptif. Proses lebih dipentingkan daripada hasil. Terdapat 6 macam metodologi penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Yang pertama ada etnografis, studi kasus, ground theory, interaktif, partisipatoris, serta penelitian tindakan kelas. Dalam hal penelitian ini yang digunakan adalah penelitian studi kasus, di mana suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang serta interaksi lingkungan suatu unit sosial. Unit sosial itu ada individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan di warung mie ayam dan bakso Mbak Ren, bertepatan di Kemiling, Bandar Lampung. Lama waktu penelitiannya 17 Februari sampai 20 Februari 2020. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode, yaitu metode kuesioner berupa pemberian bobot 1-4 terhadap indikator eksternal dan internal. Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah analisis matriks evaluasi internal dan matriks evaluasi eksternal. Terima kasih. Baik, saya Asli Merianti akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan penelitian kami. Warung mie ayam dan bakso Mbak Ren adalah usaha kecil menengah yang berdiri sudah kurang lebih 2 tahun. Nama pemiliknya adalah Reni Vitasari. Warung mie ayam Mbak Ren ini terletak di Kemiling, tepatnya di Jalan Raden Imba Kusuma Ratu, yaitu di Kemiling, Bandar Lampung. Dari hasil penelitian kami melakukan wawancara terhadap salah satu pelanggan
dan kami mendapatkan faktor eksternal dan internal kunci. Faktor internal kunci terdiri dari kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal kunci terdiri dari peluang dan ancaman. Kekuatan itu tersendiri mempunyai 4 internal kunci, yaitu penyusunan atau penempatan makanan yang pas, bersih, dan tempat tidak begitu panas. Yang ketiga adalah tempatnya strategis atau di pinggir jalan raya besar. Dan yang keempat, mie lembut dan bakso lebih terasa dagingnya. Kemudian untuk faktor internal kunci pada kelemahan bakso dan mie ayam Mbak Ren ini adalah rasa makanan yang belum sempurna. Yang kedua yaitu pelayanan dan penyajian lambat. Dan yang ketiga, kurangnya tempat parkir di depan toko. Sedangkan yang keempat, tempat atau ruko kecil. Dan yang terakhir adalah tidak mempunyai akun sosial media. Untuk matriks eksternal kuncinya itu ada peluang dan ancaman. Di peluang terdapat yang pertama, menjadi lebih maju di 2 tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua, penduduk semakin bertambah sehingga lebih mudah untuk mengenalkan bakso dan mie ayam Mbak Ren. Dan yang ketiga, adanya Grab dan GoFood yang mempermudah penjualan. Sedangkan dalam ancamannya itu terdapat banyak pesaing bakso dan mie ayam di Kemiling. Yang kedua, karena tempat sepi sehingga tidak banyak pelanggan yang melintas. Kemudian yang ketiga adalah menu yang familiar atau banyak dijumpai di setiap tempat. Nah, setelah mendapatkan faktor internal dan eksternal kunci, kami melakukan pemberian bobot peringkat terhadap kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman. Dari kekuatan, yang pertama yaitu penyusunan atau penempatan makanan yang pas. Kami memberi bobot 0,09 dan dengan peringkat 3. Lalu skor tertimbangnya adalah 0,27, yaitu hasil dari bobot dikalikan dengan. Kemudian skor tertimbangnya adalah 0,07. Yang ketiga adalah tempat strategis atau di pinggir jalan raya besar. Kami memberikan bobot 0,12 dengan peringkat 1 dan nilai tertimbangnya adalah 0,12. Kemudian yang keempat adalah mie lembut dan bakso lebih terasa dagingnya. Kami memberi bobot 0,10 dengan peringkat 2 dan skor tertimbangnya adalah 0,20. Kemudian masuk ke kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah rasa makanan yang belum sempurna. Kami memberikan bobot 0,08 peringkat 4 dan skor tertimbangnya adalah 0,32. Kemudian pelayanan atau penyajian lambat makanan dan minuman. Bobotnya adalah 0,11 dengan peringkat 2, skor tertimbangnya adalah 0,22. Dan kurangnya tempat parkir di depan toko, kami memberikan bobot 0,18 dengan peringkat 1 dan skor tertimbangnya adalah 0,18. Kemudian tempat atau ruko kecil, kami memberikan bobot sebesar 0,15 dengan peringkat 3 dan skor tertimbangnya adalah 0,45. Kemudian yang terakhir adalah tidak mempunyai akun sosial media. Kami memberikan bobot 0,10 dengan peringkat 2 dan skor tertimbangnya adalah 0,20. Setelah memberikan bobot dan peringkat, nah kami menghitung semua totalnya adalah bahwa bobot itu tidak boleh lebih dari 1 ketentuannya, dan nomor yang skor tertimbangnya adalah 2,03 dari semua itu ditotalkan menjadi 2,03. Berdasarkan analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa rata-rata tertimbang untuk mie ayam dan bakso Mbak Ren yang tertinggi adalah 4,0 dan skor terendahnya adalah 1,0. Dari analisis yang kami dapatkan bahwa Mbak Ren ini mendapat skor 2,03, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa matriks IFE mengindikasikan mie ayam dan bakso Mbak Ren masih belum maksimal atau kurang baik. Kemudian lanjut pada matriks EFE. Matriks EFE ini terdiri dari peluang dan ancaman.
Nah, peluang yang pertama yaitu menjadi lebih maju di 2 tahun yang akan datang. Kami memberikan bobot sebesar 0,17 dengan peringkat 2 dan skor tertimbangnya adalah 0,34. Kemudian peluang yang kedua adalah penduduk semakin bertambah sehingga lebih mudah untuk mengenalkan bakso dan mie ayam. Kami memberikan bobot 0,22, peringkatnya adalah 1 dan dengan skor tertimbang adalah 0,22. Untuk peluang yang ketiga yaitu adanya Grab dan GoFood yang mempengaruhi penjualan. Kami memberikan bobot sebesar 0,13 dengan peringkat 2 dan skor tertimbangnya adalah 0,26. Untuk ancaman, kami memberikan bobot untuk yang pertama yaitu banyak pesaing bakso dan mie ayam di Kemiling. Kami memberikan bobot sebesar 0,15 dengan peringkat 1, skor tertimbangnya adalah 0,15. Kemudian yang kedua adalah karena tempat sepi sehingga tidak banyak pelanggan yang melintas. Kami memberikan bobot 0,13 dengan peringkat 4 dan skor tertimbangnya adalah 0,52. Menu yang familiar atau banyak dijumpai adalah ancaman yang terakhir dengan bobot 0,20, peringkat ketiga dan skor tertimbangnya adalah 0,60. Dari data tersebut, kami total sama seperti matriks IFE bahwa bobot tidak lebih dari 1,0. Sedangkan skor tertimbangnya adalah 2,09. Dari analisis tersebut, matriks EFE skor tertimbang tertinggi untuk mie ayam dan bakso Mbak Ren adalah 4,0 dan skor terendahnya adalah 1,0. Skor yang didapatkan setelah menganalisis mempunyai rata-rata 2,09. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa mie ayam dan bakso Mbak Ren kurang baik merespon peluang yang ada. Dapat diketahui bahwa mie ayam dan bakso Mbak Ren kurang memanfaatkan peluang untuk meminimalisir ancaman yang ada. Karena faktor yang paling penting yang seharusnya dijadikan peluang ada pada penduduk semakin bertambah dengan bobot 0,22. Untuk mendukung peluang yang lebih besar, skor 2,09 berada di bawah rata-rata, menandakan bisnis ini berjalan kurang baik. Kemudian berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, maka dihasilkan perhitungan dengan grafik X dan Y. X dan Y ini didapat dari adanya pengurangan antara S dikurang W dibagi 2 sama dengan O dikurang T dibagi 2. S ini didapat dari jumlah semua kekuatan dan W didapat dari jumlah semua kelemahan. Dan O ini didapat dari jumlah semua peluang dan T ini didapat dari jumlah semua ancaman. Kemudian setelah kami hitung, kami mendapatkan hasil bahwa S ini bernilai 0,66 dan W 1,37, sehingga untuk mendapatkan X itu adalah 0,66 dikurang 1,37 dibagi 2. Dan kemudian untuk mendapatkan Y yaitu kami mendapatkan hasil 0,82 dikurang 1,27 dibagi 2. Hasil X dan Y-nya adalah min 0,35 dan Y-nya adalah min 0,22. Berdasarkan hasil tersebut, kita dapat mengetahui bahwa mie ayam dan bakso Mbak Ren ini terdapat pada kuadran 4, di mana adalah kuadran tersebut dengan strategi defensif. Dengan peletakan mie ayam dan bakso Mbak Aren ini ada di kuadran 4, maka bakso dan mie ayam Mbak Aren ini menghadapi peluang yang sangat besar, dan bakso Mbak Aren ini harus meminimalkan masalah-masalah internal dari penjualan sehingga dapat membantu peluang yang lebih baik lagi. Yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat kita simpulkan yang pertama itu kelebihan dari warung mie ayam dan bakso Mbak Ren adalah penempatan makanan yang pas, bersih dan tidak begitu panas tempatnya, sangat strategis berada di pinggir jalan raya atau jalan besar, mie ayamnya lembut dan baksonya terasa dagingnya. Yang kedua itu kelemahan dari warung mie ayam dan bakso Mbak Ren
yaitu rasa makanan yang belum sempurna, penyajian atau pelayanan lambat untuk minuman atau makanan, kurangnya tempat parkir di depan toko, tempat dan atau ruko kurang besar, tidak mempunyai akun sosial media. Yang ketiga yaitu peluang dalam menjalankan usaha dari warung Mbak Aren adalah menjadikan lebih maju di 2 tahun yang akan datang. Habis itu penduduk yang semakin bertambah, adanya Grab dan GoFood yang mempermudah penjualan. Ancaman yang keempat itu, ancaman yang dihadapi adalah banyaknya pesaing mie ayam dan bakso di Kemiling. Habis itu karena tempat atau jalan sepi sehingga tidak banyak pelanggan yang melintas, menu yang familiar atau yang banyak dijumpai. Dari keempat analisis tersebut, maka warung mie ayam dan bakso Mbak Ren ini nih berada pada strategi defensif yang terletak di kuadran 4, di mana strategi defensif adalah strategi pengurangan kemungkinan beralihnya pelanggan ke pihak lain dengan langkah memperbaiki produk dan melindungi pangsa pasar dan para pesaing. Itu tadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apakah jurnalnya sudah selesai. Jurnal kami sudah selesai dari abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan serta daftar pustaka. Pertanyaan kedua yaitu rencana submit di jurnal mana. Kami akan submit di jurnal Manajemen dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, tepatnya pada jurnal JBMI, yaitu Jurnal Manajemen Bisnis dan Informatika. Kemudian pertanyaan ketiga, sudah registrasi, sudah kontak editor. Kami sudah melakukan registrasi terhadap jurnal JBMI tersebut dan sudah melakukan kontak dengan editor, tetapi belum ada kepastian atau informasi yang tepat kapan jurnal tersebut akan di-upload atau bagaimana keputusannya. Kapan jurnal tersebut terbit, apakah masih ada kuotanya. Dari informasi yang kami dapat bahwa di jurnal tersebut di akun tersebut tertera bahwa kami harus menghubungi editor terlebih dahulu. Namun sampai saat ini editor belum memberikan informasi apapun tentang penerbitan jurnal. Pertanyaan terakhir, apakah sudah disubmit? Jurnal kami belum disubmit karena menurut ketentuan, yaitu sesuai dengan aturan bahwa kami harus meminta izin terlebih dahulu kepada editor. Terima kasih.